Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada Ustaz Abdul Hamid hafizahullah taala dan kepada seluruh panitia dan seluruh jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah insyaallah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan keridhaannya kepada kita, menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kula panjenengan semuanya. Dengan kita duduk di majelis ilmu, bagian dari kita menjemput kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah, tema kita pagi hari ini yaitu tentang mawaris, yaitu ngitung warisan. Siapa yang pengen dihitung warisannya lebih dahulu? Siapa? Jangan tahu rukun warisan. Rukun warisan itu ada muwaris, ada waris dan ada maurus. Maka untuk bisa ngitung warisan itu harus ada yang mati. Ya. Siapa yang mau dihitung warisannya dulu? Enggak ya. Ini adalah kalau nggak salah part pertama ya, betul. Kalau ada part pertama bisa ada part kedua. Ini langsung ngitung atau awal dulu? Nah, judulnya ngitung warisan. Ya, kita akan membahas sekilas terlebih dahulu tentang warisan. Baru kemudian kita akan masuk bagaimana cara menghitung warisan. Meskipun ini adalah ilmu yang sangat panjang, ilmu yang sangat berat, tetapi insya Allah mudah kalau kita punya semangat. Setuju Ibu? Setuju. Ini wajah kulit 70 tapi semangat 18. Kan begitu. Utang-utang dilupakan dulu. Tadi sudah disampaikan, saling mengikhlaskan ya. Tadi toko-toko lupakan, ikhlaskan utang-utang kita di antara kita. Tentang warisan, saya sebutkan terlebih dahulu tentang warisan, metode warisan di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kita tahu di masa jahiliyah itu yang mereka berhak mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki yang sudah dewasa dan pandai menaiki kuda. Ini pendapat sebagian ulama, mereka itulah yang akan mewarisi kekayaan orang tua. Anak perempuan tidak. Ini di masa jahiliyah. Mereka anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan sebagian orang-orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan itu mereka malu. Apalagi kalau seorang ayah, seorang ibu tidak memiliki anak laki-laki sama sekali. Itu sebuah aib yang besar. Sebab
dianggap nasabnya selesai, terputus. Makanya ketika kematian putra-putra Rasulullah SAW, itu Rasulullah dihina oleh orang-orang Quraisy Mekah dengan nasab Rasulullah SAW itu terputus. Salah satu karunia rahmat yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah anak. Maka ketika seseorang laki-laki tidak memiliki anak laki-laki, maka dianggap rahmat Allah itu terputus. Nah, maka di dalam warisan di zaman modern kita sekarang ini, warisan beda lagi. Sekarang zaman modern itu adalah zaman di mana laki-laki perempuan dianggap sama dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka ada binaraga perempuan, namanya binaragawati. Betul ya? Ya. Ada sepak bola perempuan. Ada angkat barbel perempuan. Ada pegulat perempuan. Jadi sopir truk perempuan juga ada. Ada ya? Ada. Jadi emansipasi sekarang menganggap semua laki-laki punya kesamaan dalam segala lini hal. Maka ini zaman modern, sehingga warisan juga disamakan, sama rata, sama rasa. Laki-laki dapat satu bagian, perempuan dapat satu bagian, 1:1. Tetapi di dalam Islam itu warisan itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana membagi. Aturan Allah lah yang akan dipakai. Kenapa? Allah sendiri mengatakan harta yang ditinggalkan atau maurud itu adalah harta milik Allah. Maka Allah membagi sesuai dengan kehendak Allah. Padahal hakikatnya semua di alam jagat raya ini milik Allah, ya atau tidak? Tapi ketika orang itu meninggal, Allah tegaskan lagi. Di samping semua hakikatnya milik Allah, maka orang yang meninggal itu hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membagi sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau ada orang yang membagi, misalkan dari hartanya, lalu kita dapat sedikit, marah nggak kita? Layak nggak kita marah? Nggak boleh. Misalkan ada orang kaya tetangga kita, ketika dia memberikan sesuatu kepada kita 500.000, seneng nggak itu? Misalkan di sini ya, ibu-ibu yang pakai jilbab warna biru, ini kayaknya paling sedikit ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu akan mendapatkan dari panitia 500.000. Seneng nggak ibu-ibu? Seneng nggak? Seneng banget. Tapi setelah itu diumumkan, bagi ibu-ibu yang jilbabnya selain warna biru dapat 2 juta. Yang biru tadi seneng nggak itu? Hah? Kenapa tadi seneng sekarang nggak seneng? Hah? Karena dia membandingkan yang dapat lebih besar. Maka selama makhluk itu selalu membandingkan apa yang ada di atasnya, babakan kenikmatan dunia, dia tidak akan pernah bahagia. Makanya salah satu kunci kebahagiaan seseorang itu adalah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Nah, layakkah ibu-ibu yang berjilbab biru protes kepada yang ngasih? Layak enggak ibu? Enggak, itu dia cuma diberikan gitu, terserah yang mau ngasih. Maka sama, maka tidak pantas seorang mukmin atau mukminah ketika Allah menetapkan satu urusan perkara di antara mereka, malah mereka memilih perkara yang lain. Nah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. Nah, ada banyak ayat yang berbicara tentang warisan, terutama di dalam surah An-Nisa. Ayat 11, ayat 7, ayat 176, ataupun di dalam surah Al-Baqarah
Banyak nanti disebutkan ayat-ayat yang membahas tentang masalah warisan. Nanti silahkan dibaca karena waktunya mepet ya. Nah sekarang berkaitan dengan warisan ini ya, saya sebutkan pesan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan warisan. Allah berpesan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara dari setiap mukmin mukminah, maka tidak pantas bagi mereka untuk memilih pilihan yang lain. Memilih pilihan yang lain. Maka tidak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita belajar tentang pentingnya ilmu faraid. Pentingnya ilmu faraid. Faraid itu atau mawaris. Ilmu yang tujuannya apa itu? Apa tujuan ilmu faraid? Menyampaikan ilmu yang tujuannya menyampaikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ilmu faraid adalah ilmu yang tujuannya adalah menyampaikan harta kepada orang yang berhak menerima harta tersebut. Maka kalau seseorang membagi warisan tanpa ilmu faraid, apa yang terjadi? Kalau ilmu faraid tujuannya adalah menyampaikan harta kepada orang yang berhak menerima harta tersebut, maka jikalau seorang itu membagi warisan dari ahli waris, dari harta mewaris untuk dibagi tanpa ilmu faraid, apa yang terjadi? Akan ada orang yang terambil haknya dari harta warisan tersebut. Dan ini sangat membahayakan. Ingat, sudah dulu saya sampaikan bahwa 70 dosa kita kepada Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, atau dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim, 1000 dosa kita kepada Allah itu lebih mudah daripada 1 dosa kita kepada makhluk. Kenapa? Maksudnya dosa kita kepada Allah itu lebih mudah mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau makhluk mudah mengampuni nggak itu? Jangan kalau dipukul terus langsung dimaafkan begitu, atau anyel itu, atau mau menuntut di padang masa, ya tidak. Maka sifat makhluk itu salah satunya adalah menuntut, ya atau tidak? Ya. Maka kalau orang didolimi, ada 3 pilihan yang bisa dilakukan. 1, membalas kedoliman itu sesuai dengan kadar kedolimannya. Itu dibolehkan, tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Dan tidak boleh melebihi batas, paham? Dia kalau dipukul, dia boleh balas pukul. Ustadz, dia mendolimi saya mukul, oke, balas. Tapi pukulan membalas kita tidak boleh melebihi kekuatan pukulan dia. Kalau melebihi, kita sudah berbuat zalim kepada dia. Kalau dia menghina, kata para ulama, silakan, boleh misalkan. Tapi ini tidak diambil oleh banyak para ulama. Artinya boleh. Misalkan dia mengatakan, jenengani segawon, misalkan ya. Saya nggak mengatakan jenengan loh, ya maksudnya ada orang mengatakan kepada orang diledek, dasar kamu segawon, misalkan. Ya saya agak terhalus ya, nggak bahasa yang lain. Dasar kamu segawon, koyo podo segawon, kan gitu kan? Nah itu impas, paham? Tapi kalau daripada kowe segawon rabies kaliren, misalkan, ya. Maka rabies kaliren itu akan dituntut nanti di padang masa. Kenapa? Karena dia membalas dengan melebihi batas, paham? Makanya ketika Rasulullah SAW dihina oleh orang, ya, maka Rasulullah mengajarkan ketika Aisyah membalas dengan yang lebih
berat, maka Rasulullah mengatakan cukuplah wa alaikum. Apa? Wasammu alaikum. Sudah selesai. Kamu juga seperti itu, sudah selesai. Tapi kalau dibalas dengan yang lebih berat, maka tidak diperbolehkan. Maka ini yang pertama. Tapi yang kedua, dia tidak membalas di dunia, tapi membalas di akhirat. Biasanya kan kita begitu, ya. Tak enteng ning padang masak, gitu kan itu. Mobilnya kesenggol spread, dia melarikan diri. Oh, titenono, tak enteng ning padang masak. Loh, betul itu hak dia. Ya. Tetapi itu pilihan dia. Pilihan kedua. Pilihan yang ketiga, memaafkan. Orang yang mudah memaafkan itulah ciri penghuni surga. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 132. Apa kata Allah? Wal afina 'anil nas. Itulah orang-orang yang bertakwa yang mewarisi surga Firdaus, yang mudah memaafkan sesama manusia. Wah, rugi Ustaz saya memaafkan, ya. Karena begini, orang memaafkan itu keuntungnya lebih besar daripada dia membalas. Ini pendapat para ulama dan ini yang saya ambil pendapatnya. Kenapa? Pertama, Allah akan lebih mudah memaafkan dosa-dosa kita dengan kita memaafkan saudara kita. Memang saya tahu loro hati itu memang loro tenan, gitu ya. Tersayat. Luka itu meskipun sudah diobati ada bekas luka itu. Ya, kadang-kadang berat ya. Tapi berusaha untuk memaafkan itu yang terbaik. Nah, maka kalau urusan dengan makhluk itu hati-hati sebelum diselesaikan, maka urusan nanti akan diselesaikan di akhirat. Makanya nanti ada khusus untuk orang-orang mukmin di antara mereka yang saling berbuat zalim di antara mereka. Maka Allah akan memberikan balasan di antara mereka di satu tempat namanya kontor. Kontor itu satu tempat bainan nar wal jannah, di antara surga dan neraka. Jadi ketika orang-orang beriman sudah lolos dari sirat, maka kemudian mereka dikumpulkan di kontor. Maka disitulah mereka akan ditegakkan keadilan di antara mereka. Meskipun sebelum nanti sirat itu mereka juga akan ditegakkan urusan kedoliman di antara makhluk. Cuman pada khusus orang-orang mukmin dia ditempatkan di kontor penegakan keadilan di antara mereka. Ini ada sebab dan ada hikmah di balik itu. Tapi saya tidak bahas itu. Tapi yang jelas, hati-hati dengan mendolimi orang lain, terutama masalah harta. Taubat kita kepada Allah cukup dengan 3: menyesal, menghentikan, dan berusaha tidak mengulangi kembali. Tapi taubat kita dengan urusan kepada makhluk tidak cukup dengan 3, tapi dengan 4. Apa? Menambah, meminta kerelaan dari orang yang kita zalim. Ada orang yang tanya kepada saya, Ustaz, saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Tawamangu. Saya makan warung di soto. Saya ngambil tempe, rambak, macam-macam, bakwan. Sudah makan selesai, saya hitung sama beliau. Bu, saya makan ini selesai. Ya, dibayar. Pulang saya ke Solo. Ketika sampai Solo saya baru ingat tempe 2 belum saya omongkan. Paham? Tempe 2. Maka saya hitung-hitung, Ustaz. Kalau saya pergi dari Solo ke Taman, bensinnya 15.000. Minim bolak-balik ya. Pada tempe regane 2.000. Kan ra cucuk iki Bu nggih. Maka saya berinisiatif, saya infakkan senilai 2.000 bahkan lebih atas nama si pemilik warung tersebut. Apakah ini sudah sah dan selesai? Sudah nggak itu? Belum. Kenapa? Orangnya diketahui, paham? Tempatnya bisa dijangkau. Maka nggak bisa. Tapi nggak cucuk, Ustaz. Cucuknya jangan dibandingkan dengan bensin 15.000. Cucuknya dibandingkan dengan tertahan masuk surga gara-gara tempe menduan. Ya. Cacai loro ya tidak? Ya.
gara-gara itu yang cucuk atau tidak cucuk ya pasti cucuk ya tidak, maka jangan harus berangkat pergi ke Tangmangu, kembalikan itu bayar itu tempe yang belum dihitung. Apalagi masuk tempat wisata nggak bayar, bludus nonton apalah ya, tidak bayar tiket, naik bis pura-pura tidur, genre ditarik ya. Hari Ahad modal batik sama amplop kosong bisa makan enak sak keluarga, pindah sana pindah semua, lumayan ngirit katanya. Hari Ahad nggak usah masak ya, nanti mangan jam 09.00 ning gedung ini atau jam 12.00 ning gedung satunya, jadi bisa tahu jadwal-jadwal pengantin. Mungkin satpamnya apa itu tepat terus diundang terus ya. Ini dulu mahasiswa beberapa teman yang ada di Jogja begitu kalau ingin peningkatan gizi. Tapi bukan saya diajak tapi saya nggak berangkat. Ya. Nah, maka jamaah penjagaan Allah itu urusannya berat, ya. Maka butuh kerelaan. Nah, maka waris ini adalah ilmu yang digunakan untuk menyampaikan harta kepada orang yang berhak menerima. Ini ada pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Begitu pula Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man qara'a minkumul Qur'an fal yata'allamul fara'id. Siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dia harusnya belajar ilmu faraid. Ya. Maka ini pentingnya ilmu faraid. Maka hukum mempelajari ilmu ini adalah apa? Fardu kifayah. Ya. Tapi bukan fardu ain. Fardu kifayah. Artinya wajib tapi kifayah. Seperti sholat jenazah. Maka kalau nggak ikut sholat jenazah, rugi nggak itu? Rugi. Kita belajar ilmu faraid itu fardu kifayah, wajib tapi kifayah. Kalau ada satu wilayah, ada orang yang sudah memahami ilmu faraid, semuanya tidak berdosa. Tapi kalau satu wilayah itu nggak ada yang paham tentang ilmu faraid, sehingga mereka membaginya tidak bertanya kepada yang paham, membaginya ngawur saja, maka semuanya berdosa. Nah, maka inilah pentingnya ilmu faraid. Nah, sekarang rukun faraid, rukunnya ada 3. Rukunnya ada 3. 1 muwaris. Kalau diterjemahkan muwaris, tapi kalau bahasa Arabnya muwarid. Yang kedua waris. Yang ketiga maurus. Ya. Maurus, muwaris, warid, dan maurus. Muwarid itu adalah orang yang meninggalkan harta, orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Waris itu adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Maurus adalah harta yang ditinggalkan. Satu tidak ada, faraid tidak bisa dijalankan. Paham? 3-tiganya harus ada. Saya itu diundang, Ustadz kita mau bagi warisan Ustadz. Oh iya, sudah kumpul ahli warisan? Sudah Ustadz. Ini hartanya siapa yang mau dibagi? Orang tua kami Ustadz. Kapan bapak ibu meninggal? Saya masih hidup Ustadz. Loh. Lah ini yang mau dibagi hartanya harta kita. Lah terus siapa yang meninggal? Belum ada Ustaz. Tapi daripada nanti bagi warisannya, kalau saya mati nanti rame, lebih baik saya bagi warisan sekarang. Lu nggak bisa Pak. Bagi warisan itu kalau ada yang meninggal, paham? Itu baru bagi warisan. Tapi kalau nggak ada yang meninggal, itu namanya hibah. Artinya dia memberikan harta kepada anak-anaknya misalkan atau ahli waris. Itu menghibahkan, itu boleh, tapi bukan warisan. Sehingga
dasar ilmu yang digunakan untuk membagi itu bukan ilmu faraid, tapi ilmu hibah. Nah, dalam hibah itu tidak ada 2:1, tetapi 1:1. Artinya laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama. Tapi kalau dalam masalah warisan, segendong sepikul, betul ya? Gendong itu perempuan, pikul itu laki-laki. Maka bakul tempe ya. Maka bakul tempe itu tapi cukup terdengar yang dulu. Oh, kurang jelas. Tes. Oh, bukan.
Tapi lumayan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Terdengar ibu-ibu? Dengar ya? Pura-pura dengar aja. Iya. Kita sambil tunggu panitia untuk memperbaiki sound systemnya, ya kita sampaikan semampunya panjenengan mendengarkan. Maka ada 3 rukun, ada muwaris, ada waris, ada maurus. Yang meninggal ada, yang mewarisi ada, tapi harta warisan nggak ada, yang nggak perlu dibagi. Maka 3 ini harus ada. Nah, syarat untuk mendapatkan warisan, syarat di dalam ilmu faraid, kata para ulama, orang yang mewariskan telah meninggal. Orang yang mewariskan harta telah meninggal, baik secara hukmi atau secara hakiki. Ini syarat. Baik secara hukmi atau secara hakiki. Tadi rukun kan ada berapa? 3. Muwaris, waris, dan maurus. Sekarang syaratnya, pertama, orang yang mewariskan harta itu meninggal baik secara hukmi atau hakiki. Hukmi itu apa? Secara hukum. Contohnya apa? Suami pergi mancing ke Wonogiri misalkan. Waduh. Tapi 5 tahun nggak pulang-pulang. Loh, misalkan dilaporkan polisi, diumumkan, dicari beritanya nggak ketemu. Kemudian bahkan ada informasi di tanggal keberangkatan suami itu ternyata ada seseorang yang melihat seorang laki-laki dimakan buaya di pinggir waduk Wonogiri misalkan, Cengklek. Maka disinilah diputuskan hukum. Maka ketika mengadu kepada qadhi atau pengadilan, menetapkan status hukum bagi si laki-laki tersebut. Apakah dia meninggal atau tidak. Kalau ternyata pengadilan sudah mencari informasi, menetapkan dan memutuskan dia dianggap telah meninggal, karena tanda-tanda orang ini meninggal, informasinya cukup banyak, maka dinyatakan meninggal. Itu namanya secara hukmi. Atau ada seorang bapak berenang di laut, kemudian terbawa arus ombak, tapi dicari jasadnya nggak ketemu selama 1 bulan, maka ditetapkan hukum bahwa orang ini dianggap telah mati, dimakan ikan teri atau ikan paus ya. Selesai. Maka itu secara hukmi. Atau ketika ada orang misalkan dibawa ke ICU, dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian ditetapkan orang ini sudah meninggal, maka berarti ditetapkannya secara hukmi atau hakiki? Hakiki, karena jasadnya ada. Tapi kalau hukmi itu tidak ditemukan misalkan secara jasad, tetapi secara hukum dinyatakan dia mati. Syarat kedua, ahli waris. Ini syarat untuk ahli waris. Itu masih hidup pada saat muwaris meninggal. Yang punya harta itu meninggal. Ahli waris masih hidup
pada saat pada saat muwaris atau pemilik harta itu meninggal. Baik hidupnya itu secara hukmi atau hakiki. Kalau hakiki itu ya bisa berjalan, bisa ngomong, bergerak, itu namanya secara hakiki dia masih hidup. Kalau secara hukmi misalkan, ada sebuah mobil tabrakan. Si ayah, bapak meninggal di tempat. Istrinya dilarikan ke rumah sakit dan tidak bergerak dan tidak bisa berbicara, tidak melek juga. Tapi secara medis dia dinyatakan masih hidup. Paham? Maka ketika suaminya meninggal, dinyatakan sudah mati, sedangkan istrinya meskipun tidak bergerak, tidak bisa berbicara, tidak melek misalkan, tapi secara hukum tim medis menyatakan perempuan ini masih hidup. Paham? Kadang gerak-gerak jarinya misalkan, maka dia dinyatakan masih hidup. Maka perempuan ini dapat warisan. Meskipun mungkin setengah jam kemudian mati. Paham? Tapi tetap perempuan ini dapat warisan. Lah kalau mati kan nanti kan sama saja ke anaknya, Ustaz. Ngapain dihitung? Oh enggak. Sebab kalau tidak dihitung bisa jadi nanti hartanya tidak sampai kepada yang berhak. Contoh, ketika seorang suami meninggal, lalu kemudian si istri meninggal, yang meninggal suami dulu ya atau tidak? Maka istri dapat jatah dari harta siapa? Suami. Kalau dia punya anak dapat 1/8. Maka nanti ketika dia mati, maka berarti harta dia dan plus harta warisan dari suami 1/8 itu digabungkan dan diwaris untuk ahli warisnya. Misalkan, lo kan anaknya kan sama aja Ustaz. Belum tentu, kalau anaknya saja dia punya ahli waris, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata orang tuanya dia masih hidup, orang tuanya si perempuan ini, si istri ini, maka dapat nggak warisan orang tuanya? Dapat. Kalau tadi langsung dihitung dia telah mati langsung, maka dia nggak dapat warisan suami, berarti orang tuanya dapat bagian misalkan 1/6 itu hanya dari harta istri saja. Paham? Tidak dapat tambahan dari harta suami. Paham sampai sini? Mubeng atau mudeng? Paham ya? Oh kurang jelas. Nggak ada pulpen. Ini ada suami misalnya. Ini ada istri. Suami meninggal pukul 9 pagi. Istri meninggal pukul 9.30. Dapat nggak warisan istri? Si istri ini dapat warisan dari suami berapa? 1/8. Ketika suami punya anak, begini ya, dia punya anak, anaknya 3. Maka istri dapat dulu 1/8 karena meninggalnya setelah suami, meskipun 30 menit kemudian. Paham? Nah si istri kebetulan punya ibu yang masih hidup. Kalau dalam pembagian si istri ini dianggap sudah meninggal bersama suami, begitu ya, maka si istri dianggap tidak dapat warisan. Maka ketika istri meninggal, yang diwaris oleh ibu itu hanya harta istri saja. Paham? Harta milik istri saja. Tidak ketambahan 1/8 dari suami. Kalau dihitung dia dianggap pokoknya hari itu meninggal, paham? Bersama suami. Padahal
Siapa itu waris? Orang yang berhak mendapatkan harta warisan di mana dia hidup pada saat mewaris meninggal. Alhamdulillah, sangat ngeten saya. Alhamdulillah. Jika istri dianggap meninggal bersama suami, maka istri kan tidak dapat harta seperempat. Misalkan hartanya itu seperempat itu 100 juta, harta istri itu 500 juta. Maka kalau istri tidak ada meninggal bersama dengan suami, maka ibu hanya dapat bagian dari 500 juta. Tapi kalau ini dihitung meninggal 29 juta, maka istri dapat dulu 1/8, maka bagian ibu itu dikalikan pada 600 juta. Paham kan sih? Maka saya sering mendapat begini, Ustaz, kami mau bagi waris. Nah, warisan kami itu ada 2 rumah, bapak ibu kami sudah meninggal. Nah, kami mau bagi waris. Waris hanya ada 3 anak Ustaz. Sebenarnya 5, tapi 2 sudah meninggal, jadi kan nggak dapat. Maka harta dibagi 3 anak ini bagaimana membaginya Ustaz? Bapak ibunya, orang tua panjenengan masih hidup, sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Bapak ibunya sudah meninggal, kemudian anak hanya ada 3 waris. Nah, ini kalau baginya seperti ini bisa fatal. Kenapa bisa fatal? Karena bisa jadi meninggalnya ahli waris itu setelah mewaris meninggal. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan. Tapi seharusnya yang dihitung adalah waris itu masih hidup pada saat mewaris yang punya harta itu meninggal, maka dia dapat warisan. Paham ya sampai sini Ibu? Kemudian yang ketiga, syarat menerima warisan. Apa syarat? Mengetahui sebab menerima warisan. Mengetahui sebab menerima warisan. Ada 3 sebab orang itu menerima warisan. Ini syarat yang ketiga, mengetahui sebab menerima warisan. Apa sebab orang itu menerima warisan? 1, karena pernikahan. Karena pernikahan. 2, karena keturunan atau hubungan darah. Yang ketiga, karena apa itu? Perwalian. Misalkan mempertimbangkan budak. Kenapa? Perwalian. Jadi sebab menerima warisan pertama nikah. Kedua, sebenarnya apa? Suami dan istri. Suami istri selama sah. Kat ngikut satu. Kayak tempat mix saya. Suami istri itu selama pernikahannya benar, ya, sah, maka dia mendapatkan warisan. Dan ingat, mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ke istri keempat, maka semuanya mendapatkan warisan selama istri sahnya. Ya, paham? Nah, yang harus diperhatikan, istri itu mendapatkan warisan atas harta suami seluruhnya. Paham? Begitu pula suami mendapatkan jatah warisan sesuai dengan bagiannya atas harta istri seluruhnya.
baik didapatkan harta itu sebelum dia menikah atau setelah dia menikah, baik harta itu pemberian orang tuanya, selama harta itu adalah harta mewaris, maka pasangan hidupnya mendapatkan warisan harta tersebut. Yang sering saya dapatkan itu begini, Ustadz, ini bapak saya kan nikah lagi. Kebetulan kami sudah besar-besar, sudah punya anak, tapi bapak saya sudah tua nikah lagi. Jadi pun tua nikah lagi, ya terserah bapaknya kan gitu kan. Ya. Nah, baru menikah 2 tahun Ustadz, itu bapak meninggal. Dan bapak setelah menikah istri yang baru, karena istri yang lama ibu kami meninggal, maka kemudian tinggal di rumah tersendiri. Nah, rumah yang lama, usaha macam-macam dulu adalah bersama ibu kami. Nah, sekarang bapak meninggal. Nah, istri kan dapat harta rumah yang ditinggali mereka berdua, Ustaz. Lah berapa bagiannya? Tunggu dulu saya sampaikan. Apakah harta bapakmu hanya rumah itu? Oh enggak, Ustaz. Ada sawah, ada perusahaan, ada macam-macam. Itu kan dulu bersama ibu kami, Ustaz. Jadi istri kedua ini enggak dapat. Loh, siapa bilang? Paham? Istri kedua ini tetap dapat dari seluruh harta suami. Mau dia didapatkan sebelum menikah dengan ibumu, paham? Mau didapatkan itu pemberian dari bapaknya atau neneknya atau kakeknya, mau dia didapatkan dengan ketika hidup bersama ibumu, mau didapatkan setelah dia menikah dengan istri kedua, selama harta itu adalah harta suaminya, maka istrinya dapat 1/8 dari seluruh total harta dia. Enak napa mboten Ibu? Enak ya. Enak ya. Iya betul. Itu konsekuensi dari menikah, mendapatkan bagian warisan ya. Nah, yang kedua, keturunan. Keturunan ini ada 3 bentuk ya. Pertama, usul. Kedua, furu'. Ketiga, apa itu? Hawasi. Ini adalah jalur ke samping atau saudara. Ini adalah anak, keturunan, dan ini adalah orang tua ke atas. Orang tua ke atas dia kakek, nenek, mbah buyut ke atas. Itu namanya usul. Kedua furu, itu keturunan. Anak, cicit, canggah, tepuk, bosok, apalah namanya ya. Baru hawasi. Hawasi itu jalur ke samping. Misalkan kalau bapaknya mati, anaknya cuman perempuan semua. Misalkan ya, ini ada suami misalkan. Ini ada istri. Mereka menikah, anaknya 1, 2, 3 perempuan semua. Sedangkan suami ini meninggal, di mana bapak ibunya juga sudah meninggal lebih dahulu. Dia meninggalkan istri dan 3 orang anak perempuan. Maka disinilah letaknya hawasi itu mendapatkan warisan. Paham? Kenapa? Misalkan dia punya seorang saudara laki-laki misalkan, maka saudaranya ini mendapatkan warisan. Kenapa? Karena pertama, suami ini bapak ibunya ini sudah meninggal ya, sudah meninggal. Karena suami ini tidak memiliki anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8, sisanya berapa? 7/8. 7/8 diambil 2/3. 2/3 akan diberikan kepada 3 anak perempuan, dibagi 3. Berarti 2/3 dibagi 3 berapa? 1/3 enggak ya? Pokoknya 2/3 bagi 3. Sisanya 1/3 dari 7/8
Inilah lari ke saudara si bapak, paham? Tapi kalau si bapak ini punya bapak ibu yang masih hidup, ini terhalang, paham? Atau punya anak laki-laki, ini terhalang. Ini contoh. Mengetahui, nanti pembahasan ini contohnya panjang, tapi yang jelas kita ini contoh untuk memahami ya, bahwa Hawasyi itu bisa mendapatkan warisan saudara. Pokoknya enak men Ustaz, paman ora urun rembuk kok itu bondo. Ini Allah yang membagi ya. Kita tidak boleh protes ya. Makanya anak laki-laki itu pamungkas bondo ya, tidak ya. Menjadi penghalang paman-paman atau bibi dari saudara yang punya harta itu tidak mendapatkan warisan. Makanya orang yang tidak membagi warisan dengan ilmu faraid, tadi saya sampaikan akan ada pengambilan hak orang lain, ya atau tidak? Dan ketika saya sampaikan contoh kasus ini, itu ternyata banyak ibu-ibu kemudian bertanya kepada Ustadz, selama ini harta warisan bapak ibu saya kita bagi cuma dengan saudara perempuan saya Ustadz. Soalnya bapak ibu saya anaknya perempuan semua, ada 4, kita bagi 4. Ada yang anaknya cuma 3 perempuan semua, kita bagi 3. Lah terus bapak ibunya, bapakmu, ibumu yang meninggal apakah masih ada waktu meninggal? Oh tidak, Ustaz, sudah meninggal lebih dahulu dari bapak ibu. Nah berarti saudara bapak ibumu dapat warisan. Lah sudah kadung habis Ustaz warisannya. Ya. Maka datangi mereka minta kerelaan atau dikembalikan. Kalau enggak sudah punya harta utang berarti. Kita hitung lagi berapa bagian mereka. Kalau tidak diselesaikan di dunia, ingat pasti diselesaikan di akhirat. Makanya para ulama mengatakan tidak ada satu hak pun sekecil apapun kecuali pasti kembali. Paham? Kecuali pasti kembali. Misalkan kita itu punya hak, dapat jatah tapi diambil orang, misalkan. Jangan nggak usah khawatir itu. Paham? Bondo kita diambil saudara kita, bondo kita diambil paman kita, harta kita diambil oleh saudara tertua kita misalkan, semua pasti kembali. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Ya, maka tidak usah khawatir. Justru yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita mengambil haknya orang lain tanpa sadar, Ibu. Ya atau tidak? Makanya inilah penting ilmu. Makanya para ulama mengatakan Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu tariqan lahu ilal jannah." Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga dengan ilmu tersebut. Ya. Tapi kalau enggak, nanti akan banyak orang yang menuntut. Makanya Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nanti di hari di mana orang-orang akan lari dari suaminya, dari saudaranya, ya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kenapa lari dari mereka? Takut dituntut. Di dunia mungkin nggak menuntut, mungkin tidak menyampaikan tuntutan, tapi di akhirat pasti menuntut. Ketika neraka jahanam sudah dibentangkan di depan dirinya, maka tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan dirinya, maka mereka akan saling menuntut di antara mereka. Nah, ini tentang sebab keturunan. Yang ketiga yaitu wala. Wala itu apa? Perwalian. Saya bebaskan budak misalkan. Budak laki-laki saya bebaskan. Ternyata setelah dia bebas, dia kaya raya. Lalu ketika kaya raya dia meninggal, nggak punya ahli waris, maka saya sebagai orang yang pernah memerdekakan dia, semua hartanya akan jatuh ke tangan saya. Itu namanya wala. Tapi ini jarang. Ada budak di Indonesia? Nggak ada, nggih? Adanya budak cinta. Nah, ini tentang sebab-sebab menerima warisan. Nah, sebelum saya masuk penjelasan dari setiap sebab-sebab tersebut, saya ingin sebutkan terlebih dahulu
betapa resiko yang besar ketika seseorang itu menunda-nunda pembagian warisan. Itu resikonya besar. Bisa jadi selama ini kita mengambil haknya orang lain. Ustadz, ibu saya masih hidup, bapak meninggal. Masa ibu masih hidup? Masa ibu masih hidup, saya harus bagi warisan. Begini, bahwa seseorang itu diperintahkan dari ahli waris untuk menyegerakan membagi warisan. Dan ingat, membagi warisan itu tidak harus kemudian dijual, ibunya dikontrakkan, ya tidak, atau ikut salah satu anak, bukan begitu. Bahwa pembagian warisan itu maksudnya adalah menetapkan siapa ahli waris yang mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing. Paham? Sampai itu. Perkara warisannya dijual kemudian dibagi secara penyerahan, itu kesepakatan di antara mereka. Paham? Tapi yang jelas dibahas dulu siapa ahli waris yang dapat warisan. Contoh dia, supaya lebih jelas. Saya ada kasus yang datang kepada saya. Ada suami, ada istri. Suaminya meninggal tahun 2007. Istri meninggal tahun 2011. Punya anak 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Pertama suami meninggal itu tahun 2007, saat itu ibunya masih hidup. Dia meninggal tahun 2007,5. Karena 6 bulan kemudian meninggal. Paham ya? 2007,5 lah, gimana nulisnya? 6 bulan lagi lah ya. 6 bulan kemudian. Nah, sekarang suami 4 anak ini datang kepada saya baru tahun 2022. Hartanya 1 perusahaan, 3 rumah, 2 tanah, dan 4 barang-barang berharga. Mobil, motor, dan sebagainya. Sekarang persoalan, saya tanyakan waktu itu, Ustadz, kami ahli waris sudah berkumpul semua, 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan hadir semua. Terus saya membagi warisan Ustadz, ada perusahaan, ada 3 rumah, ada 2 tanah, dan barang-barang berharga. Ini pembagian seperti apa?